Halo, selamat siang teman-teman. Buat yang baru join, perkenalkan nama saya Helene Koarso. Saya dari tim strategi Fast Financial Group, induk perusahaan POST. Nah, teman-teman harus simak terus ya webinar ini sampai akhir, karena di akhir jika teman-teman yang stay sampai akhir, kita akan ada e-sertifikat di sana. Dan selain itu juga teman-teman yang ngikutin webinar ini sampai akhir, teman-teman bisa share nih insight atau pengetahuannya dan bisa di-post di IG story teman-teman, tag ke @postapp.id, coba saya ketik dulu ya, @postapp.id. Nah, terus bisa mention ke postapp.id, terus juga pakai hashtag bisnis pasti go digital. Karena POST mau bagi-bagi hadiah total 250.000 OVO Cash untuk 5 orang pemenang. Oke? So, pastiin kalian simak terus webinarnya sampai akhir dan juga share insight-insight serta pengetahuannya di IG story kalian. Oke. Nah, seperti yang kita tahu juga ya, kasus positif di Indonesia ini masih cukup tinggi. Dan ngelihat berita juga di mana-mana teman-teman guru juga masih demo di luar sana. Dan semoga kita semua sehat-sehat aja ya. Nah, sebagian besar pengusaha ini merasakan dampaknya. Misalnya tadi ada dari hotel supply juga. Terus teman-teman dari masker mungkin merasakannya semakin tinggi ya. Justru malah penjualannya kayak gitu. Nah, tapi menariknya adalah menurut data dari Deloitte Indonesia, baru 37% pengusaha yang go online, go digital. Padahal webinar kita aja ini udah digital loh. Nah, menariknya juga, setengah penduduk Indonesia ini juga menjadi penghuni dunia maya. Atau mungkin mereka jadi alien di Among Us kali ya. Nah, karena situasi yang mendesak ini, akhirnya go digital ini sudah bukan menjadi nilai tambah untuk para pengusaha, tapi menjadi keharusan. Dan pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya sih? Lalu harus mulai dari mana? Mungkin teman-teman juga bingung ketika mau mulainya harus dari mana. Nah, disinilah kami hadir untuk teman-teman semua. Bisnis pasti go digital. Bersama Kak Lara Sulistia untuk membahas tentang bagaimana membuat bisnis autopilot menggunakan aplikasi kasir. Lalu ada Kak Dewanda Saputri dengan topiknya meraih banyak pelanggan menggunakan Line for Business. Lalu ada Kak Edo Haryo yang akan menjelaskan mengenai kembangkan bisnismu dengan digital marketing. Lalu juga ada Kak Syamas yang akan membahas tentang cara mudah dan menarik untuk membuat konten. Nah, di sini Kak Syamas mungkin akan lebih membahas tentang konten melalui Canva gitu. Nah, mungkin teman-teman juga tadi juga ada dari desain juga ya, ada dari software house juga. Nah, kita akan mengupas tuntas tentang per-digital marketingan juga. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Marketing Manager POST, Kak Laras Sulistia Pangestika. Silakan Kak Laras. Halo, selamat siang. Thank you ya, Herlin. Thank you, Kak. Selamat siang. By the way, perkenalkan, saya Laras Sulistia. Terima kasih banget udah join di webinar kali ini. Jadi hari ini aku akan bahas tentang bagaimana sih bisnis itu bisa autopilot kayak gitu sih. Oke, ini kelihatan nggak ya? Yang saya kelihatan Kak. Ya, kelihatan. Ya. Jadi sekarang ya yang dialamin sama pebisnis kan tadi banyak banget ya, ada yang bisnisnya jasa, ada yang bisnisnya makanan, kemudian ada yang bisnisnya juga retail seperti dental supply, terus tadi ada yang hijab, ada yang kaos kaki. Nah, biasanya masalah apa sih yang sering dialami gitu ya sama pebisnis? Yang paling mendasar itu adalah pencatatan yang dilakukan secara manual. Itu masalah yang mendasar banget sering dialami oleh business owner gitu. Kemudian karena tadi ya pencatatannya manual, akhirnya nggak ada nih laporan keuangannya kayak gitu, kurang transparansi. Nah ini mungkin di awal nggak disadari kayak nggak apa-apa, toh orderannya masih sedikit,
toh masih bisa dihandle dengan manual gitu. Tapi kan kita sebagai pebisnis nggak mau bisnis kita segitu-gitu aja gitu ya. Kita mau bisnis kita berkembang. Nah itu sudah kita sarankan sudah tidak boleh digunakan lagi pencatatan manual. Kemudian kalau misalnya cabangnya udah banyak, itu pasti akan mengalami kesulitan. Kemudian tidak menerima metode pembayaran yang lengkap kayak gitu, terbatas metode pembayarannya. Ini masalah yang sering dialami pebisnis sekarang-sekarang ini gitu. Dan mungkin pebisnis juga banyak yang sadar kayak mungkin nanti aja kayak gitu. Nah, di sini kita akan bahas. Kemudian kita akan bahas dulu nih keuntungan kalau bisnis autopilot tuh gimana sih? Jadi yang pertama, membuat kalau bisnis kita autopilot, otomatis operasional kita berjalan lebih cepat sama stabil. Jadi kita nggak perlu menghabiskan lebih banyak waktu, kita lebih fokus ke customer, kita lebih fokus gimana sih cara mengembangkan bisnis, seperti itu. Dan yang kedua, mengetahui kondisi perusahaan setiap saat. Kalau udah autopilot, kita ditanya, oh sekarang omset kamu berapa per hari ini, omset kamu di bulan ini berapa, omset kamu di minggu ini berapa, itu udah kelihatan secara jelas gitu. Jadi kita nggak perlu bingung lagi ngitungnya, nggak perlu bingung lagi jawabnya. Nah, yang ketiga, kalau bisnis kita autopilot, pembagian tugas dan tanggung jawab itu juga jelas. Nah, yang keempat, yang paling utama, jadi banyak waktu luang ya. Itu kan sebenarnya yang diinginkan oleh pebisnis kan seperti itu ya. Kita jadi bisa waktu luang kayak pebisnisnya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan lancar seperti itu. Nah, kemudian ini tahapan yang perlu dimengerti oleh pebisnis biar bisnisnya itu autopilot. Yang pertama, penguasaan. Jadi pebisnis itu harus pebisnis itu harus menguasai tujuannya. Jadi sebenarnya tujuannya dibuat bisnis itu apa sebenarnya. Kemudian di sini harus pebisnis harus tahu kita 5 tahun ke depan mau apa, 2 tahun ke depan mau apa, 10 tahun ke depan mau apa gitu. Nah, sebagai pebisnis, penguasaan tujuan ini harus diukur gitu, diukur. Jadi di awal kita tulis dulu tujuan kita jangka pendek, 2 tahun ke depan mau apa, kemudian bagaimana kita cara mengukurnya. Contohnya 2 tahun ke depan omset saya harus mencapai 10 juta. Itu kan sesuatu yang bisa diukur. Kemudian setelah kita udah ukur, kita kasih targetnya berapa, terus kita juga belajar dari masalah apa yang kita alami untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, yang dari penguasaan juga kita harus menguasai keuangan. Kita harus tahu cash flow-nya gimana, laba ruginya kayak gimana. Kemudian penguasaan pelayanan. Nah, kita di sini harus tahu bagaimana sih sebenarnya sebagai pebisnis pelayanan kita gitu ya. Nah, ini harus juga diperhatikan oleh pebisnis. Mungkin bisa ini ya kayak tanya ke pelanggan kita, pelanggan yang loyal, kemudian tanya bagaimana sih sebenarnya produk kita, apakah sudah puas, bagaimana sih pelayanan kita, apakah kita sudah bisa memudahkan customer kita untuk bertransaksi. Kemudian yang dari penguasaan itu yang perlu kita tahu juga penguasaan waktu. Jadi kita harus tahu sebenarnya diri kita dan karyawan kita itu waktunya itu produktifnya berapa jam sih sehari, itu kita harus tahu. Nah, dari situ kita bisa ukur, oh ternyata saya produktifnya misalnya 5 jam per hari. Jadi 5 jam itu kita gunakan untuk sesuatu yang lebih penting, misalnya mengatur strategi marketing. Jadi untuk hal-hal yang sudah bisa otomatis itu seharusnya sudah bisa dilakukan oleh sistem. Nah, setelah kita sudah mengetahui penguasaan, kemudian kita harus fokus ke marketing.
ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi pebisnis tuh diharapkan tidak hanya mengurusi operasional aja, tapi bisa memikirkan strategi marketing. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa fokus ya sama operasional kita, udah bisa berjalan otomatis, kita bisa memikirkan bagaimana sih strategi marketing ke depannya. Contohnya kita bisa analisis sebenarnya target market kita tuh apa gitu. Nah sebenarnya kebiasaan target market kita apa. Dari situ baru kita akan bisa nge-build strategi marketingnya seperti itu. Nah yang ketiga, kalau nomor 1 sudah bisa kita kuasai, nomor 2 juga kita sudah bisa jalankan, kita sudah bisa memikirkan strategi marketing. Nomor 3 itu adalah membangun sistem. Di situ kita perlu menyusun apa sih KPI-nya, KPI kita, KPI tim, kemudian kita sudah bisa menyusun struktur organisasinya. Seperti contohnya, oh ternyata karyawan saya sudah ada 10, dari 10 karyawan ini kita harus susun struktur organisasinya gitu. Kemudian dari situ kita juga harus sudah mulai susun SOP-nya. Kemudian kita sudah harus menggunakan sistem keuangan dan sistem transaksi. Nah, ketika tahap ketiga ini sudah mulai kita bangun sistemnya, baru disitulah kita bisa membangun tim yang kuat. Dari mulai kita tanamkan kepemimpinan yang kuat, terus kita kasih tahu juga goal-goal kita apa, terus kita buat SOP-nya, peraturannya, kemudian action plan-nya, dan support-nya seperti apa untuk tim. Nah, seperti itu sih untuk pembahasan gimana sih caranya membuat bisnis autopilot. Nah, kemudian sebenarnya apa sih POST dan kenapa POST ini bisa membantu sistem bisnis kalian menjadi sistem yang autopilot. Nah, jadi sebenarnya POST itu adalah aplikasi kasir yang dapat memudahkan kalian para pebisnis untuk mengelola bisnisnya. Di sini dibahas ya dari mulai catat transaksi otomatis, lihat laporan, kelola stok, sampai terima semua metode pembayaran itu bisa dalam satu aplikasi. Di sini yang menariknya adalah berapapun cabang yang kalian punya, yang teman-teman di sini semua punya, semuanya bisa diakses gitu. Dari mulai hanya punya diakses di semua device, bisa online maupun offline. Misalnya nih tiba-tiba di toko saya koneksi internetnya mati gitu. Nah itu bisa juga tetap dijalankan. Jadi nggak perlu takut proses transaksinya akan putus seperti itu. Nah, tadi kan udah ditanya juga ya sama Herlin, apa sih sebenarnya bisnis-bisnis yang ikutan, yang hadir business owners tuh apa aja di sini. Jadi POST itu bisa digunakan oleh semua jenis bisnis, dari mulai restoran, kedai kopi, terus yang fokusnya di food delivery ya, kayak Grab and Go gitu, itu juga bisa, retail, fashion juga bisa, nah online store juga bisa, minimart juga bisa, barbershop, kecantikan, hotel, kita bisa menggunakan aplikasi POST. Kita akan bahas fitur-fiturnya. Jadi fiturnya ada apa aja? Yang pertama ada kasir digital, kemudian laporan penjualan, kemudian bisa kelola inventory-nya juga. Ini stok ya, ini kan sangat dibutuhkan banget ya stok. Terus bisa terima pembayaran dari semua metode pembayaran, kemudian multi outlet dan karyawan. Jadi enaknya di POST ini kalian bisa tambahkan outlet kalian, berapapun outlet kalian, dimanapun kotanya, itu bisa ditambahkan tanpa batas. Seperti itu. Terus kalian juga bisa kelola pelanggan kalian. Kalian bisa simpan data-data pelanggan kalian untuk kalian susun strategi marketingnya ke depannya seperti apa. Kayak gitu. Dan yang biasanya nggak ada di POS lain, di POST adalah bisa catat pengeluaran. Jadi bukan cuman pencatatan transaksi aja, bukan cuman kalian bisa terima, oh ternyata omset gue satu bulan ini 50 juta ya, tapi kalian juga bisa catat pengeluarannya. Jadi kayak
kalian bisa dapat penerimaannya berapa, terus kalian bisa catat juga, oh bulan ini harus bayar toko, kemudian harus bayar listrik, harus gaji karyawan, itu juga bisa dicatat. Sehingga kalian bisa tahu berapa sih laba atau rugi kalian. Kayak gitu. Nah, ada fitur apa di kasir digital? Oke, dari mulai catat transaksi bisa mudah banget, hanya 3 kali klik transaksi kalian bisa tersimpan. Kemudian untuk yang retail bisa di scan juga barcode-nya, karena retail biasanya perlu barcode ya, itu juga bisa di scan. Terus struknya bisa dicetak pakai printer Bluetooth, printer Wi-Fi, atau printer yang kalian punya di outlet. Kemudian juga bisa kirim struk melalui SMS dan email. Di sini bisa atur produk dari mulai varian, modifier, terus kita juga bisa atur diskon kalau kita mau bikin diskon. Kita juga bisa atur pajaknya berapa. Nah, ini juga kita bisa catat penjualan melalui food delivery atau e-commerce. Jadi sekarang itu kan channel penjualan bukan hanya datang ke outlet ya, tapi juga bisa menggunakan seperti kayak GoFood, GrabFood, kayak gitu, lewat Tokopedia, lewat Shopee. Nah, biasanya itu kan harganya berbeda-beda ya setiap channel. Dengan POST bisa dimudahkan, jadi bisa disetting. Misalnya harga jual kita di toko 5.000, kemudian harga jual kita di GrabFood 10.000, di Tokopedia 8.000, itu bisa di setting secara otomatis. Ketika kalian pilih, oh ada penjualan 2 buah baju lewat Shopee, kalian pilih 2 buah baju lewat penjualannya Shopee, itu udah terotomatis tercatat seperti itu. Nah, di sini juga ada laporan penjualan dari mulai produk terjual, terus yang paling laris tuh apa sih produknya, atau servisnya yang paling disuka. Kemudian misalnya kalau salon, karyawan yang paling banyak disukain sama customer itu siapa, kemudian ada laba, ada rugi, terus ada produk paling laku, terus kita bisa juga ada diskonnya, ada refund. Biasanya kan kalau salah-salah input kita harus refund ya, itu juga bisa. Kemudian bisa tambahkan metode pembayaran dari mulai cash, kartu debit, kartu kredit, terus juga OVO, GoPay, link aja, itu juga bisa seperti itu. Nah, ini yang tadi aku infoin. Jadi sekarang kan customer itu kan ini ya, takut untuk bayar cash seperti itu, takut untuk bayar cash karena pertukaran virusnya bisa melalui situ juga ya. Nah, dengan hadirnya POST, jadi kalian para business owners itu hanya dengan mendaftar melalui kita, mendaftar untuk daftar pembukaan OVO, GoPay, link aja. Jadi kalian nggak perlu daftar lagi ke masing-masing channel payment. Jadi nggak perlu lagi daftar sendiri ke OVO, daftar sendiri ke GoPay, ke link aja, ke Shopee Pay. Itu nggak perlu karena hanya lewat dashboard kita. Tinggal apply di situ, jadi udah bisa kita daftarkan ke masing-masing channel. Seperti itu. Kemudian ada inventory, ini yang sangat perlu ya bagi business owners. Soalnya banyak nih yang cerita ke saya kayak, Mbak, stok saya habis gitu, tapi kok omset saya segini-gini aja gitu. Nah, itu biasanya karena inventory-nya tuh nggak dicatat. Jadi stok masuknya berapa, terus ketika ada transaksi pencatatannya karena manual kan, jadi bingung gitu nambahin stoknya berkurangnya berapa, terus minimumnya berapa. Nah, di POST ini dimudahkan karena udah bisa atur stok ya, udah pasti bisa atur stok, bisa nambahin stok, terus bisa ngurangin juga. Bahkan jika ada transaksi, stoknya tuh otomatis berkurang. Terus ada stok minimumnya, kita bisa setting, misalnya saya jualan hijab, saya setting hijabnya minimum stoknya 20. Jadi ketika ternyata stoknya sudah 20, kita ada remindernya ke email.
hai stok kamu udah tinggal 20, kamu boleh loh restock seperti itu. Nah, ini juga bisa dilihat real time ya. Real time, kapan aja, di mana aja, kalian bisa lihat stoknya. Karena BOST ini adalah online basisnya, digital. Jadi bisa dipantau dari mana aja. Terus bisa juga atur harga COGS ya. Maksudnya COGS ini adalah bisa atur harga berapa sih harga modalnya, kemudian kita jual berapa. Nah, ini yang tadi saya bilang, bisa kelola cabang banyak, karyawan juga banyak, pelanggan juga banyak, kita bisa, ini tanpa batas ya, jadi semuanya bisa dilakukan dalam satu akun. Cabangnya tanpa batas, bisa kalian tambahin, misalnya tadi dental supply di Surabaya, kemudian buka lagi di Jakarta, itu bisa dikelola juga dalam satu akun. Kayak gitu. Nah, untuk keamanan, kita sebagai business owners kan pasti punya ini ya, tanggung jawab masing-masing. Kita misalnya punya manajer kita aksesnya bisa ngapain aja nih? Apakah bisa ngurangin produk gitu, ataukah bisa ganti harga produk kayak gitu. Nah, kalau kasir biasanya kita bisa kasih limited, kasir ini tidak bisa melakukan refund karena agak lumayan bahaya ya kalau misalnya kasir bisa melakukan refund. Takutnya ternyata dia melakukan kecurangan seperti itu. Nah, disinilah juga pentingnya aplikasi kasir untuk memberikan akses kepada karyawan sehingga bisa meminimalisir kecurangan tadi. Nah, ini yang tadi saya bilang, di BOST juga bisa mencatat pengeluaran dari mulai gaji karyawan, sewa, listrik, air, bahan, dan lain-lain. Jadi kita udah tahu, oh ternyata pemasukannya segini, pengeluarannya segini. Kita udah bisa tahu laba kotornya berapa. Di BOST juga, jadi BOST itu bukan hanya aplikasi kasir, kita juga pengen memajukan para business owners untuk terus bisa mengembangkan bisnisnya. Jadi BOST bekerja sama dengan modal rakyat. Untuk teman-teman di sini semua yang membutuhkan modal, bisa mengajukan lewat BOST untuk mendapatkan modal dari modal rakyat. Dan modal rakyat ini sudah diberikan izin oleh OJK, seperti itu. Jadi mudah banget. Dari biasanya kalau untuk ada loan itu kan biasanya dari si pihak peminjam itu kan perlu adanya laporan keuangan ya. Nah, disitulah butuhnya juga aplikasi kasir seperti itu. Nah, ini yang sebentar lagi mau launching di Oktober. Jadi BOST punya contactless dining untuk teman-teman yang punya outlet makan. Sekarang kan agak lumayan ngeri ya untuk makan di tempat orang-orang. Jadi kita keluarin fitur namanya contactless dining. Contactless dining ini apa? Contactless dining ini ketika saya sebagai customer datang ke merchant, saya nggak perlu lagi minta ke karyawan, ke waiters untuk mbak menunya dong gitu. Jadi kita hanya perlu scan aja QR yang ada di meja, kita scan, kita bisa langsung sebagai customer kita bisa langsung pilih menu di situ dan bayar lewat HP kita masing-masing. Kayak gitu. Jadi mudah banget. Jadi nanti makanannya udah terkonek ke aplikasi kasir yang di kasir. Gitu. Jadi nanti tinggal diantar aja makanannya ke meja. Kayak gitu. Dan ini juga yang diperlukan sama semua jenis bisnis ya, namanya online order. Jadi kita akan launching fitur online order. Customer kita dari jauh pun udah bisa order apapun produk dari kita. Kemudian langsung terkonek dengan delivery service yang ada. Seperti itu. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, contactless untuk makan di tempat. Kemudian ini caranya hanya scan, pesan, langsung bayar di HP pelanggan masing-masing. Gitu. Ini merchant yang menggunakan kita, so far sekarang merchant kita itu sudah ada 20.000 merchant. Ini dia testimoni-testimoni
Jadi POST bisa di-download di Google Play Store ya. Jadi sekarang mungkin kalau teman-teman yang belum download POST bisa download aja di Google Play dan di App Store. Download terus coba daftar, nanti akan dapat 30 hari free trial. Jadi 30 hari bisa mencoba, gimana sih ternyata enak juga ya bisnis kita autopilot. Seperti itu sih. Nah, mungkin di sini ada yang tanya-tanya ya. Coba jawab. Oke. Ada dari Alia Nabila. Bagaimana cara agar kita dapat menemukan pangsa pasar yang tepat? Oke. Jadi kita harus analisis juga. Pasarnya ya. Jadi sebenarnya pasar ini cocok nggak sih sama produk kita? Jadi kita balikan ke produk kita. Gimana biasanya produk kita ini misalnya hijab ya. Hijab itu kan banyak macamnya. Nah, dari hijab itu kita tahu produk kita itu misalnya kualitas produk kainnya yang tinggi gitu kan. Nah, dari kualitas kain yang tinggi itu kita sudah bisa menentukan, oh ternyata hijab saya tidak bisa digunakan oleh orang-orang yang misalnya menengah ke bawah gitu. Nah, dari situ kita harus tahu biasanya orang-orang yang menengah ke atas itu habitnya seperti apa sih? Seperti itu. Dari biasanya habitnya seperti apa, nah itulah yang kita bisa jadikan kita tambahkan ke produk kita jadi unique selling point-nya. Seperti itu. Nah, dari situ, dari unique selling point-nya itu kita bisa jadikan konten. Jadi misalnya ternyata kalau misalnya market saya yang menengah ke atas hijabnya orang-orangnya suka ke mall, orang-orangnya suka traveling, orang-orangnya suka ini. Nah, kita bisa jadikan konten. Misalnya kita pilih foto-foto produknya yang orangnya tuh lagi di mall, terus orangnya tuh yang pakaiannya juga bagus, yang seperti itu sih untuk menentukannya. Jadi balikan dulu ke produk kita masing-masing. Kemudian ada pertanyaan, kalau bisnisnya memang sudah ada sejak lama, atau melanjutkan bisnis orang tua, cara untuk mendigitalkan sistem yang sudah ada itu bagaimana? Oke, kita jangan berpatok sama sistem yang sudah ada. Kita coba untuk perkenalkan dulu sistem yang digital ini, perkenalkan dulu. Kemudian seperti yang tadi saya info, kita harus bikin SOP-nya. Jadi kita bikin aturan baru gitu. Semua harus dimulai. Jadi kita bikin aturan baru, kemudian setelah aturan itu ada, kita coba terapkan perlahan-lahan. Kalau di aplikasi kasir ini, kamu bisa coba untuk input produknya dulu, apa sih yang produknya yang ada, masukkan dulu ke sistem, kemudian mulai ajarin karyawan kamu perlahan-lahan. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ada jaminan tentang kebocoran data usaha nggak? Oh, dijamin server kita itu aman. Server kita aman, tidak ada kebocoran data usaha dari masing-masing. Seperti itu. Terus ada pertanyaan dari Winnie. Berapa harga aplikasi POST setelah free trial? Oke, aplikasi POST setelah free trial itu adalah sistemnya berlangganan. Sangat murah ya. Hanya 99.000 satu bulan. Itu bisa all outlet. Jadi berapapun outlet yang kamu tambah, itu bayarnya hanya satu kali. Satu itu. Kemudian kedua, kamu juga bisa nambahkan perangkat berapapun. Misalnya di dalam satu toko, ternyata kalau kasirnya cuma satu, kewalahan nih kasirnya, perlu 3 gitu kan. Nah, itu juga tidak ada batasan. Jadi hanya bayar satu kali, 99.000 aja, itu udah bisa langsung dipakai di semua outlet. Gitu. Nah, untuk peserta yang di sini, aku kasih bocoran. Kalau misalnya setelah free trial 1 bulan, kamu juga bisa dapat diskon 50% untuk yang berlangganan
1 tahun gitu. Mungkin aku nanti akan share kode vouchernya di bawah di chat, di kolom chat, jadi semua peserta bisa tahu kode vouchernya apa. Jadi yang tadinya 1 tahun 1,2 juta itu hanya 600.000 1 tahun. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Hesti. Kak, untuk contactless dining atau online order itu apakah customer yang mau beli harus punya aplikasi POST juga di HP-nya? Oke, kalau yang untuk contactless dining mereka nggak perlu download. Nanti mereka tinggal scan aja pakai kamera biasa, itu linknya akan langsung ke direct itu ke tempatnya mereka. Nanti itu pemesanannya via WhatsApp. Jadi nanti via WhatsApp, nanti mereka akan dikasih link untuk bayar, mereka akan tinggal klik linknya, kemudian dari link tersebut bisa langsung terkoneksi ke aplikasi kasirnya, gitu. Jadi nanti sangat mudah banget gitu. Jadi untuk yang online order ini juga nggak perlu mereka download aplikasi juga, seperti itu. Nanti kalian hanya perlu mempromosikan link dari toko kalian, kayak gitu. Nanti linknya akan didapat di aplikasi POST. Oke, ada pertanyaan lagi. Menarik nih. Bagaimana cara kita mengatur keuangan pribadi dan jualan, sedangkan kita penghasilannya dari penjualan? Oke, ini saya sering ya. Jadi di POST itu setiap minggu kita adain sesi bisnis, namanya Bincang Bisnis. Itu di Instagram. Kita adain live di Instagram. Kita ngundang dari banyak expert-expert bisnis. Jadi orang-orang yang bisnisnya sudah banyak cabangnya gitu ya. Dari obrolan-obrolan kita, semua yang bilang itu adalah harus dibedakan dari penggajian. Jadi gini, owner itu nggak boleh ngambil dari pendapatan, kalau bisa ya ngambil dari pendapatan bisnis. Tapi owner itu juga harus bisa menentukan berapa sih sebenarnya gaji owner setiap bulan, berapa persen dari pendapatan. Jadi lebih mending ditentukan dulu berapa persen berapa persen pendapatan dari penjualan. Nah dari situ harus ditransfer ke rekening pribadi. Jadi harus menggunakan rekening yang berbeda antara rekening perusahaan dengan rekening pribadi. Seperti itu. Jadi harus ditentukan ya di awal berapa persen dari pendapatan itu adalah gaji kalian. Oke. Kalau dari awal semua payment sudah pakai, lalu pakai POST, apakah akun paymentnya nanti baru atau bisa pakai yang lama? Nah, ini untuk sekarang yang sudah terintegrasi untuk sekarang itu harus menggunakan akun yang baru untuk sekarang. Tapi kita sedang integrasi dengan ShopeePay. Harapannya sih nanti dengan ShopeePay ini kan sudah QRIS ya. Jadi nanti udah bisa menggunakan payment yang lama. Cuman untuk sekarang overall masih harus menggunakan akun yang baru. Kayak gitu. Oke, kalau ada pelanggan yang nego gimana Kak? Oke, di POST itu ada namanya fitur kasir yang tanpa produk. Jadi di POST itu ketika kita pilih produk itu kita bisa ganti juga harganya. Tapi nggak semua bisa melakukan itu. Jadi owner bisa kasih akses. Gitu. Jadi customer nanti, jadi misalnya kasir, kalau bisa ya kasir jangan dikasih itu, takutnya kan ada fraud juga ya. Jadi mungkin dia hanya ownernya atau manajernya aja bisa kayak gitu. Oke. Kalau sebenarnya sebelum itu boleh dijelasin dong kayak fraud itu apa berarti maksudnya? Oke, fraud itu kecurangan. Jadi biasanya tuh ada yang saya sering dengar juga teman-teman saya yang punya bisnis ya. Biasanya tuh karena kita nggak bisa maintain semua karyawan kita ya, kita nggak bisa tahu sebenarnya. Kalau kita tunggu aja dulu nggak apa-apa ya. Ya, boleh Kak, boleh. Tunggu agent sebentar ya teman-teman.
Oke, terima kasih udah nunggu. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Leonardo Chandra. Bagaimana sih aplikasi ini bisa membantu pelaku usaha yang berada di daerah yang mempunyai jaringan internet tidak stabil atau daerah yang belum mengenal internet? Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, POST ini bisa digunakan juga online dan offline. Jadi ketika saya outletnya itu susah internet, itu masih tetap bisa digunakan gitu. Nah, tapi memang setiap harinya itu perlu di waktu awal dan akhir shift itu perlu koneksi internet. Untuk apa? Untuk sinkron laporannya setiap hari kayak gitu. Nah, tapi untuk melakukan transaksinya itu juga bisa tidak online, jadi tersimpan dulu di aplikasi. Kemudian ketika sudah ada internet lagi, dia akan sinkron otomatis. Nah, ini ada pertanyaan dari Priscilla. Apa kelebihan POSP ini dibanding kompetitornya seperti M bintang. Oke, kelebihannya itu adalah kita punya fitur yang sama lengkapnya, tapi kita tidak ada charge. Jadi satu kali kamu bayar 99.000 per bulan, fiturnya sudah kita bukakan semua. Untuk pelanggan kita nggak charge lagi. Sedangkan di M bintang itu di charge. Kemudian untuk kalian jika buka outlet baru, itu kalian nggak perlu bayar lagi gitu, karena itu udah bisa kalian tambahkan berapapun outletnya. Itu juga perbedaannya dibandingkan dengan kompetitor kita gitu. Jadi sangat ngebantu banget nih buat pelaku bisnis POSP, karena di luar sana boleh di-compare juga aplikasi sejenis yang seperti kita itu harganya udah sangat melambung tinggi banget kayak gitu. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih banget yang udah nanya. Nanti kalau mau nanya lagi boleh private chat ke saya juga, nanti saya akan jawab. Terima kasih Herlin. Mungkin bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Thank you banget Kak Laras. Mungkin boleh juga tuh Kak, kalau misalnya buat teman-teman yang mau register juga, mau coba aplikasi kasir pos ini, bisa kemana sih Kak untuk free trial 30 harinya? Oke, untuk registrasinya bisa download di Google Play langsung aplikasinya, atau ke websitenya post.app. Di situ bisa langsung registrasi aja. Nanti akan dapat 30 hari free trialnya gitu. Dan saya akan juga infoin kode vouchernya di sini untuk yang udah coba. Berapa sih nanti si kode vouchernya ini apa? Jadi bisa di-redeem. Bisa dapat diskon 50%. Oh, menarik banget. Oh, thank you. Nah, tuh buat teman-teman yang udah punya POSP, jangan khawatir, teman-teman bakal tetap ada benefitnya nih. Oke, thank you banget Kak Laras. Nah, tuh buat teman-teman yang masih merasa aplikasi kasir ini penting, nggak penting, aplikasi kasir ini investasi nih teman-teman. Nah, pencatatan jadi lebih mudah tadi. Terus teman-teman juga nggak perlu begadang lagi buat ngerekapan penjualan, nggak perlu ada kecolongan lagi yang tadi sempat Kak Lara singgung juga, fraud gitu ya, nggak perlu kecolongan lagi. Terus juga bisa dipakai dimanapun dan kapanpun, bisa online order, bisa pakai digital payment, pakai QR gitu. Jadi nanti biar pelanggannya juga semakin mudah ya, nggak harus misalnya lupa bawa cash atau nggak punya kartu debit, belum punya kartu kredit, bisa juga pakai QR kayak gitu. Dan
yang paling penting adalah waktu yang dipakai untuk mikirin itu semua, sekarang bisa dipakai untuk quality time bersama keluarga, dan juga bisa buat ngerencanain besok itu kita mau ngembangin bisnisnya kayak gimana. Jangan sampai waktu kita malah diurusin dengan hal-hal yang administratif gitu, Kak Laras mungkin ya.